Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnuwardana dari kelas 1 TE3 dengan NIM 9320220069. Nah, di sini di mana saya sudah menonton dan memahami dari seminar persiapan kerja di dunia kerja dalam bidang engineering untuk persaingan global. Nah, seminar ini bisa menjadi acuan bagi kita yang ingin bekerja di dunia industri. Nah, kita dapat mempersiapkan diri dari sekarang agar kita tahu hal-hal apa saja sih yang perlu kita ketahui di dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, mem, karir di dunia kerja dalam bidang engineering untuk persaingan global antara industri. Dengan akademi itu memang harus selalu berhubungan erat, di mana akademi menantikan dari industri tidak bisa berdiri sendiri dari semua peningkatan keilmuan atau teori atau pembelajaran. Itu semua awalnya adalah di akademis. Kalau yang di industri mempraktikkan apa saja atau ilmu-ilmu yang sudah diteliti ataupun diperoleh di akademis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah saya tonton dan dipahami mengenal seminar persiapan karir di dunia kerja dalam bidang engineering untuk persaingan global ini. Nah, yang pertama itu ada pengertian engineering. Nah, engineering itu sendiri itu apa sih pengertiannya? Nah, engineering itu adalah taktik kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Nah, teknik atau bisa juga disebut rekayasa ini adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Nah, sedangkan pengertian dari engineering atau insinyur adalah seseorang yang bekerja di bidang engineering dan mampu menggunakan ilmunya untuk menghasilkan suatu benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, berdasarkan pengertian dari John Gellhorn terhadap engineering dengan menggunakan konsep sistem. Lalu di industri sendiri kendalanya kalau kita melakukan riset ataupun pengembangan ilmu ataupun pengembangan produk, itu yang kita tidak punya adalah waktu. Karena rutinitas kerja kita project yang waktunya cukup mepet dan padat. Tetapi pengembangan ini sulit kita lakukan karena masalah waktu tadi. Namun tidak demikian kalau memang di akademis peluang untuk melakukan riset, melakukan pengembangannya cukup banyak. Di sini harapan kami dengan ini bisa mematchingkan antara kebutuhan industri. Nah ini kadang merupakan peluang untuk akademi untuk bisa meningkatkan kompetensi melalui riset-riset yang aplikatif yang akan digunakan di industri. Terus juga ada beberapa ciri-ciri dari engineering. Nah, ini ada 5, yaitu yang pertama, 1. Memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan bermanfaat. Yang kedua, menuntut kehati-hatian dan pertimbangan tidak bertanggung pada standarisasi. Yang ketiga, melibatkan pada setiap kegiatan membutuhkan tingkat intelektualitas yang tinggi dan membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang biasanya tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Yang keempat, memiliki kesadaran kelompok mempromosikan pengetahuan dan tujuan-tujuan profesional dan untuk memberikan pelayanan sosial. Yang terakhir, memiliki status hukum dan memerlukan standar penerimaan yang diformalisasikan dengan baik. Nah, selanjutnya bagaimana sih menjadi seorang engineering? Nah, apa yang harus kita miliki? Contohnya yaitu minat, kemampuan, dan ketekunan. Nah, ini pengertian dari etika atau kepanjangannya. Etika ini adalah ethics, yang E atau excellent atau keunggulan, yang T adalah trustworthy atau terpercaya, yang H adalah honest atau kejujuran, yang I adalah integrity atau integritas, C caring atau peduli, yang S selflessness atau tidak egois. Skill yang dikembangkan dalam seorang engineering yaitu yang pertama adalah leadership, problem solving, decisions making.
Dan salah contoh engineering di Indonesia adalah B.J. Habibie yang mendunia, dan sosok insinyur perancang jembatan melengkung LRT Jakarta Arpila Delitriana Srikandi lulusan ITB. Dan contoh kegiatan yang dilakukan di PT Inka yaitu Engineering Design Producting Engineering Spektrum Produk PT Inka. Selanjutnya, peran engineering untuk bangsa Indonesia. 3 pilar pembangunan nasional. Yang pertama, peningkatan sumber daya manusia berkualitas. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk merespon masalah pembangunan. Ketiga, serta peningkatan daya saing nasional. Nah, kemudian juga kita harus meningkatkan lagi teknologi di Indonesia agar Indonesia tidak kalah jauh seperti negara-negara maju lainnya. Oleh karena itu, kita butuh tenaga-tenaga yang kompeten dan mulai mempersiapkan diri untuk masuk dalam dunia kerja agar industri Indonesia bisa dikenal lebih luas lagi di daerah negara-negara luar. Ya, sekian pembahasan tentang persiapan karir di dunia kerja dalam bidang engineering untuk persaingan global. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.